Masya Allah, seneng deh lihat anak-anak ceria. Pengen deh bisa ngajar anak-anak SD sekaligus juga berdakwah untuk anak usia dini. Tapi ambil kuliah di mana ya? Jangan bingung, yuk gabung di Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim yang punya 3 program studi: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Muamalat. Dengan pengajar yang profesional, Fakultas Agama Islam hadir untuk menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan akademik profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan agama yang berwawasan budaya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk pendaftaran, silakan buka di www.pmb.unwahas.ac.id. Ayo, bergabung bersama Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim dan menjadi bagian Asmaja Muda yang mendunia. Disiarkan langsung oleh 87.8 Radio Gaul FM bersama 107.9 FM Radio Dais MAJT. 87.8 Gaul FM, Citra Muda Bertakwa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gaulista? Waduh, senang banget ya Din Saputra bisa kembali hadir menyapa Gaulista di siang hari ini, di hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Dan seperti biasa di segmen kita kali ini di jam 1 sampai nanti jam 2 siang kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. By the way Gaulista, seperti yang kita sudah ketahui ya, perkembangan teknologi ke arah serba digital yang saat ini semakin pusat, dan juga pada era digital seperti saat ini manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat-perangkat serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan untuk manusia serta mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Nah, termasuk juga dalam mencari kebenaran atau kehausan akan nilai-nilai agama nih Gaulista. Nah, lalu bagaimana nih Gaulista seharusnya kita sebagai anak muda menyikapi ngaji di era digital? Nah, agar lebih banyak manfaat untuk kita semuanya, siang hari ini kita akan bahas terkait bagaimana sih tantangan ngaji di era digital saat ini. Bersama dengan salah satu narasumber kita di siang hari ini sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim. Assalamualaikum, ada Bapak Ubadul Azkia MPDMA atau yang akrab dipanggil Pak Ubed. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak siang hari ini Pak? Alhamdulillah. Kita sehat. mungkin ngobrolnya agak lebih santai aja kali ya Pak ya. Karena ini jam itu ya. Jam siang lah. Benar-benar. Iya. Saya kalau udah ketemu dosen tuh bawaannya pinginnya tawadu banget. Santai aja Mas. Pak Ubed, Iya. siang hari ini mungkin selain sibuk dengan mengajar, sibuk apa lagi Pak? Sebagai seorang dosen ya, pengajaran, penelitian ya, sama pengabdian kepada masyarakat. Terus ya Pak ya. Jadi itu yang menjadi tugas pokok dari seorang dosen ya. Jadi kita tetap harus punya aktivitas atau kegiatan di luar kampus juga sebagai bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat. Betul. Salah satunya juga hari ini nih Gaulista, kita juga akan memberikan informasi-informasi yang sangat luar biasa untuk Gaulista. Khususnya adalah tema kita siang hari ini adalah bagaimana nih tantangan mengaji di era digital gitu kan Pak ya. Namun sebelumnya mungkin sebelum kita jauh kemana-mana nih Pak Ubed, mungkin bisa dijelaskan dulu ke Gaulista sebenarnya ngaji digital itu seperti apa sih menurut Pak Ubed? Oke, jadi Gaulista ya, yang banyak para pendengar radio Gaul FM yang saya banggakan. Jadi sebetulnya kita sekarang kan masuk pada era teknologi ya. Kalau kita melihat kembali ke belakang bahwa kita sudah masuk pada era industri 4.0 ya, ada yang menyebut 4.0 dari 1, 2, 3 dan 4. Dan di 4.0 itu kita sekarang dihadapkan dengan dunia yang serba digital, sebagai semuanya instan lah. Nah, semuanya, sehingga mau tidak mau kita harus kemudian terlibat di dalam situ. Kalau kita dulu mungkin 10 tahun yang lalu mungkin kita tidak pernah membayangkan kita hanya duduk santai di rumah, kemudian hanya dengan aplikasi makanan bisa datang sendiri ya. Tapi sekarang di 5 tahun terakhir ini kita semuanya ada ya, mau bersihin rumah ada, mau pasang apa aja ada, semua tersedia. Nah, dan ini adalah pasar ya, dan sehingga
teman-teman semua dan kita semua sebagai masyarakat Indonesia harus siap dengan ini, termasuk konten-konten yang sifatnya adalah pendidikan keagamaan. Ya, pendidikan keagamaan sekarang semua hampir bisa diakses di Google ya, atau di internet. Kita bisa mencari apapun ya. Misal kita pengen belajar tentang wudhu ya, belajar tentang sholat, tentang doa apa saja tersedia di internet. Nah, era sekarang ini yang kemudian kita harus siap ya menghadapi ini, bukan berarti kemudian kita lari ya, bukan kita lari, tapi bagaimana kita kemudian menyambut ini dengan kesiapan keilmuan kita, ya, kesiapan benteng kita lah. Jangan sampai kemudian kita larut, informasi apapun yang masuk kemudian kita lahap dengan mentah-mentah. Nah, harapannya dengan ngaji digital itu ya kita bagaimana berbasis pada dunia digital yang ada di saat ini. Mungkin kalau di HP kita sekarang, saya kira di semua HP teman-teman anak muda sekarang ada aplikasi Al-Qur'annya, ada aplikasi lain-lainnya yang semuanya tersedia. Mau konsultasi apapun ada sekarang. Jadi mau konsultasi apapun di Google ada sekarang. Betul. Tinggal kita, saya kira diawali dari situ dulu. Kita dihadapkan pada era yang serba digital. Sebagai pembuat konten kita juga harus siap dengan ini. Karena kalau kita kemudian, mohon maaf, misal orang-orang atau tokoh-tokoh agama yang pro dengan toleransi, pro dengan keberagaman ya, tapi tidak kemudian mengisi konten-konten ini di dunia digital ya, yang ada akan yang berseberangan dengan isu-isu kita, berseberangan dengan paham-paham kita. Nah, itu tantangannya. Jadi ada dua, ada kita sebagai penikmat ya, sebagai yang menikmati konten, ada sebagai kita sebagai penyaji. Ya. Kalau penyaji kita punya tantangan yang lebih besar, tapi kita akan bahas bagaimana kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang kemudian menerima itu yang dan kapanpun dan dimanapun kita bisa mendapatkan info dari dunia digital itu. Oke. Kalau dilihat mungkin ketika kita sudah masuk di era digital, banyak sekali hal-hal yang memudahkan manusia nih untuk melakukan tugas-tugas gitu kan Pak. Seperti tadi juga sudah diinformasikan, mungkin kalau mau konsultasi ini, konsultasi itu mungkin sekarang udah ada gitu ya. Termasuk nanti mungkin ada konsultasi skripsi, ada nggak nih Pak? Oh iya. Iya, wah sekarang anak mahasiswa canggih-canggih. Benar-benar. Pada ya banyak sekali kalau sekarang kan semuanya di online kan, atau kemudian diunggah di dalam internet ya. Kita bisa mencari apapun di situ, termasuk kita pengen cari judul skripsi model apapun ada lah. Benar. Sampai yang utuh dari bab 1 sampai bab 5 itu juga ada kan, kita tahu. Makanya sekarang tantangan kita adalah sebagai pendidik, sebagai pengajar, penyelenggara pendidikan harus waspada juga. Betul. Karena mahasiswa sekarang pasti anak-anak sekarang lebih pintar dari saya dalam dunia digital kan, pasti lebih menguasai. Pasti ada celah yang bisa diakali lah kalau bahasanya. Jadi bagaimana kita mencari celah-celah itu. Pak, itu kan di sisi positifnya mungkin ya Pak ya. Kelebihannya nih di era digital akan mempermudah kebutuhan manusia gitu kan. Cuman kalau misal dilihat dari sisi negatifnya nih Pak, dari sisi kekurangannya nih, saat ini anak muda sebagai yang pingin atau haus nilai-nilai agama, ketika kita ngaji di sosial media, kekurangannya seperti apa sih Pak? Nah, kekurangannya menurut saya adalah karena ini era terbuka, ketika kita tidak punya fondasi, tidak punya fondasi yang kokoh terhadap pemahaman keagamaan kita akan gampang sekali kemudian menerima info dari siapapun yang secara kemampuan, secara sanad keilmuannya belum jelas ya. Sehingga ini akan berbahaya ketika info yang disebarkan itu atau konten yang disajikan itu adalah konten yang kemudian menyerang pemahaman agama tertentu, misal merongrong negara misal atau yang lainnya. Contoh, saya ingin membukakan data. Ini ada survei, ada 5 ulama yang berpengaruh ya. Ini survei Lingkar Survei Indonesia yang oleh Denny JA tahun berapa nih ya? Tahun 2019 kalau nggak salah.
ada mereka melakukan survei para pelajar di SMA ya, itu ustadz yang diidolakan, ini hasil survei ya, hasil survei bukan berarti asumsi, survei tahun 2019, ustadz yang diidolakan oleh anak-anak itu adalah yang paling nomor satu adalah A'agim. Oke. Ini 69,3%. Kemudian yang kedua ada Ustadz Abdus Somad, ya, 59,59%. Yeah, okay. Ada ya lagi kemudian Ustadz Yusuf Mansur 57,2 dan selanjutnya ada Arifin Ilham yang sudah almarhum ya. Kemudian ada A'agim, Habib Rizik, ya, ini 53%. Ini survei di tahun 2018-2019. Tentu ini sudah bergeser ya, tapi dari data ini saya ingin mengatakan bahwa anak-anak SMA, anak-anak usia sekolah yang ada di layar mereka, yang ada di entah TikTok atau di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, konten-konten itu yang kemudian menghiasi beranda mereka. Sehingga ketika ditanya ustadznya siapa, ya tidak kenal, semisal ini nih. Kalau sekarang mungkin kita kenal semua Gus Yahya yang kemudian atau Kiai siapa, Kiai Said atau siapa, ada Gus Bahak dan sebagainya, ini kan baru-baru aja. Benar. Gus Bahak kemudian viral dan kita semuanya mengenal anak-anak muda mungkin baru-baru aja. Tapi di tahun 2018, tahun 2019 itu yang populer itu surveinya. Nah, ada lagi. Nah, ini survei di Jateng dan DIY. Kalau nggak salah ini oleh lembaga survei apa saja, tapi yang menjadi idola itu untuk anak rohis, anggota rohis ya. Kalau rohis itu di SMA Rohani Islam. Betul. Saya dulu ikut Pak soalnya Pak. Yang diidolakan ini data tahun 2017 ya. Ini masih data yang lama. Itu yang diidolakan adalah Habib Rizik Syihab dan Bahtiar Nasir. Ya, itu yang artinya apa? Bukan berarti kita kemudian tidak sepakat dengan hasil survei itu, tapi ini menjadi tantangan bagi kita selaku penyedia konten dan juga masyarakat bahwa ya faktanya anak-anak SMA, anak-anak rohis itu yang tahu di beranda mereka ya itu, atau yang kemudian sampai ke mereka adalah tokoh-tokoh itu. Nah, ini kan menjadi PR bagi kita, menjadi tantangan ya. Tadi tantangan bagi kita untuk bagaimana menjadikan semisal tokoh-tokoh di Indonesia ya, yang semisal kalau saya kebetulan di Wahid Hasyim, semisal di Universitas Hasyim yang kemudian yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yang punya prinsip-prinsip moderasi beragama, yang punya prinsip-prinsip bahwa agama itu harus damai ya, harus tidak kemudian pada kekerasan. Nah, itu harus muncul di beranda anak-anak muda kita. Ya, tidak hanya anak-anak, mungkin kalau sekolah MA NU sudah selesai lah, tapi kan tantangannya di SMA yang negeri, yang tidak berafiliasi pada Nahdlatul Ulama atau masyarakat umum yang selama ini semuanya menggunakan smartphone itu. Waduh, menarik banget Gaulista, semakin paham ya untuk berbijak sosial media juga, dalam beragama juga, mencari ilmu-ilmu atau mungkin juga value-value dari agama nih Gaulista. Dan Gaulista kita akan break dulu. Untuk Gaulista juga silakan, kita akan menemani sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan Gaulista boleh banget gabung di 0811 2622 878, atau Gaulista juga bisa gunakan DM kita di Instagram di @gaulfm_Semarang. Dan spesial juga saya mau menyapa dulu untuk saudara-saudara kita di 107.9 Radio Dais MAJT yang juga siang hari ini merelay siaran kita.
Gaulisa, terima kasih banyak, thank you banget buat kamu yang masih setia di kampus kita bersama Radio Gaul FM. Dan tentunya siang hari ini saya udah nggak sendirian ya. Tadi di segmen pertama udah seru banget ngobrol terkait dengan tantangan ngaji di era digital itu seperti apa sih Gaulista. Dan siang hari tentunya kita masih barengan Bapak Ubed. Ini salah satu dosen terbaik dari Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim. Bapak, kita lanjutin lagi ya Pak ya. Oke, siap. Oke, Pak, tadi kan kita udah ngobrolin banyak terkait dengan ngaji digitalnya. Nah, kalau ngomongin digital juga, dan itu tahu ada beberapa produk-produk yang mungkin produk digital nih ya, yang kita bisa download bebas gitu, seperti ada pengingat sholat dan juga ada Al-Quran digital. Nah, sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, hukumnya seperti apa sih Pak kalau misalnya kita ngaji nih baca Al-Quran di handphone gitu? Oke. Gimana? Oke. Saya akan memulainya dari sebetulnya di dalam kitab-kitab fikih itu, ya. Kalau soal membaca itu ya, membaca Al-Qur'an itu mau menggunakan media apapun itu boleh-boleh saja. Artinya kita diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan media apapun, ya. Tapi kemudian adalah bagaimana kemudian ketika diinstal di HP misal ya, di smartphone kita, kemudian bagaimana kemudian kita memuliakan, karena Al-Qur'an itu kalau di dalam secara hukum itu kan la yamassuhu illal mutahharun ya, tidak diperkenankan untuk menyentuh dalam keadaan tidak suci ya, artinya harus punya wudhu. Nah, sekarang di era yang serba teknologi itu kemudian entah Quran, entah apa kitab dan sebagainya itu kemudian masuk di HP kita. Nah, membacanya tentu boleh-boleh saja, sah-sah saja kita membaca itu. Tapi ada beberapa yang kemudian harus hati-hati ketika HP ini kemudian sudah ada Al-Qur'annya. Jangan sampai kemudian yang sangat hati-hati, ulama yang sangat hati-hati itu kemudian jangan membawa ke toilet. Ya. Tapi ada juga yang kemudian, karena di dalam hukum Islam itu kan beda-beda pendapat ya Mas ya. Jadi ada yang kemudian sangat hati-hati, ikhtiyat ya, sangat berhati-hati ya. Kalau ini ada Al-Qur'annya ya sudah, ini ditempatkan selayaknya Al-Qur'an. Ya. Tapi ada yang kemudian karena mushaf itu, karena Al-Qur'an mushaf itu, ada yang dipahami bahwa mushaf itu ya yang tercetak itu, ya, yang tercetak itu. Kalau di sini dianggap digital tidak tercetak, sehingga ada yang ya yang penting hati-hati ketika di toilet, misal ya jangan membuka Al-Qur'annya, aplikasi itu. Ya. Tapi kalau ulama sepakat bahwa membawa Al-Qur'an ke dalam toilet itu tidak diperbolehkan. Betul. Tapi itu ketika Al-Qur'an dalam bentuk cetakan ya. Tapi kalau dalam bentuk digital ini yang kemudian ulama berbeda pendapat. Tapi dalam ulama kontemporer rata-rata ya ketika ada aplikasinya ya, ketika mau ke toilet nggak apa-apa, karena kan ini juga soal keamanan. Misalkan HP ditinggal di depan mau masuk toilet kan juga hilang juga kan. Jadi ya, makanya hati-hati artinya ketika kita ada ketika di toilet ya jangan kemudian membuka aplikasi itu. Nah, karena apa? Kenapa kok kemudian kok hukumnya bisa beragam ya? Itu yang harus dipelajari oleh teman-teman, bahwa dari dalam hukum Islam itu pasti ada ada tujuan-tujuan yang ada konteks yang kadang bisa membedakan dalam mengambil keputusan itu. Ada dalil-dalil yang digunakan secara berbeda-beda dalam mengambil celah di dalam hukum itu. Yang pasti prinsipnya membaca, karena kita tidak akan kemudian HP kita ada Qur'annya kemudian semuanya ya, kita harus juga membaca harus Quran harus pakai Quran cetak ya. Sekarang juga kita kemana-mana bawa Quran cetak juga ya agak repot juga misal. Tapi ya kita harus bisa memanfaatkan ini dengan smart lah kayak namanya. Jadi kita harus cerdas memanfaatkan ini. Betul. Saya kira itu Mas Ipeng. Jadi boleh-boleh aja ya Pak ya, asal kita juga bagaimana sih untuk memuliakan Al-Quran tersebut gitu kan. Dengan salah satunya adalah tidak membukanya di toilet mungkin ya kan. Itu Gaulista, jadi gak apa-apa ya. Oke Pak, kalau misalnya nih seperti halnya tadi mungkin di intro kita juga udah ngobrolin terkait dengan
bahwa sekarang ini banyak banget nih ada kiai-kiai yang juga di platform kita lihat di YouTube dan lainnya gitu kan. Bagi orang-orang yang mungkin seperti saya nih, waduh, sedang mencari jati diri nih, majunya gimana nih gitu misalnya. Seneng banget nih lihat atau dengerin ceramah-ceramah dari artis-artis atau artis kiai-kiai artis misalnya gitu yang ada di sosial media. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak tipsnya agar kita juga nggak salah nih sebenarnya memilih konten yang baik buat kita gitu? Oke, kalau saya ya prinsip saya adalah ketika ya ini kembali memang ya, jadi datanya itu pengguna rata-rata yang digunakan itu kan YouTube kan, karena kalau berdasarkan survei itu YouTube itu ada 93% dari media sosial yang digunakan untuk platform untuk menggunakan dakwah itu rata-rata memang YouTube. Ya, datanya memang seperti itu. Nah, sekarang ketika sudah disuguhkan banyak sekali konten, bagaimana kita memilihnya? Kalau saya prinsipnya ngaji itu semuanya bagus. Ngaji itu semuanya bagus, tapi jangan sampai kemudian karena kita ngaji kemudian kita menjadi terpinggirkan ya, atau teralienasi bahwa seolah-olah dengan ngaji itu kita menjadi yang paling benar, yang paling pinter, yang paling menguasai, padahal semisal baru belajar konten di YouTube hanya 1 jam semisalnya. Nah, itu yang harus dihati-hati. Artinya apa kemudian indikatornya? Kalau saya indikatornya adalah bagaimana ketika itu dikaitkan dengan paham kebangsaannya. Ya, contoh karena kita hidup di dalam konteks bernegara Indonesia, ya carilah dalam pandangan-pandangan politiknya itu tidak bertentangan dengan NKRI. konstitusi NKRI kita. Ya. Dalam konteks agama, misal dia sangat alim ya, sangat pintar sekali menguasai kitab kuning, menguasai hafal hadis, hafal Al-Quran dan sebagainya, semuanya alim lah. Tapi ketika kita ngomong dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, itu harus ada indikator yang jelas. Ya, bahwa ya sudah, karena kita sudah sepakat bahwa negara ini adalah bukan negara Islam tapi negara Pancasila dan ada dasar-dasar konstitusi yang kita anut, ya sudah, itu sebagai kesepakatan. Jangan sampai kemudian kita ngaji karena kemudian menganggap bahwa sistem yang ada di Indonesia itu sebagai sistem yang tauhid, yang kafir. Kemudian orang-orang yang ada di negara ini kemudian halal kita perangi misalnya. Nah, ini yang nggak boleh. Benar. Ya, jadi ini yang menganggap misal polisi atau aparat penegak hukum itu sebagai tauhid ya, sebenarnya kita halal untuk membunuh menyas. Nah, ini yang nggak boleh. Menarik apa sih? Tarik benang merahnya adalah ketika dikaitkan dengan konteks kebangsaan dan kenegaraan. Kalau saya, bukan dia kalau boleh mau alim dan sebagainya nggak apa-apa, silakan kita ngaji dengan siapapun. Kalau saya ya, tapi kalau kemudian kok ditarik kepada paham-paham prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, nah ini kita masuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ada prinsip tawasud ya, tasamuh ya, tawazun, ada iktidal. Prinsip-prinsip itu kiai-kiai itu memakai nggak prinsip itu? Kalau kemudian dia tidak memakai, ya kita ambil yang baik saja, yang kita tidak sependapat semisal ya jangan dipakai. Jadi artinya kita mengambil yang baik juga nggak masalah. Misal ternyata misal saya belajar dengan Kiai A ya atau Ustadz A, wah ini belajar soal fikihnya ini sangat gampang bagi saya untuk memahami. Saya belajar sholat jadi gampang sekali misal ya. Saya belajar memahami sholat jamak takdim atau jamak takhir ya, itu saya bisa memahami gampang dengan Ustadz ini. Oh nggak apa-apa, kita belajar di selama itu benar ya. Tapi kemudian ketika ternyata tapi di dalam hal ini si Ustadz A ini kok nggak sesuai dengan tuntunan Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya dia menyerang misalnya, pemimpin yang sah setelah konstitusi. Nah ini yang harus kemudian kita hati-hati. Oh berarti dalam urusan siasah ya, kalau dalam fikih, dalam urusan politik kita nggak usah menganut pada ustadz ini, tapi dalam urusan fikihnya nggak apa-apa kita dengan ini. Itu yang menurut saya yang paling gampang, karena kita tidak bisa soalnya membatasi, kita nggak akan mendengarkan konten ini ya, ini harus hati-hati. Harus konten kan bisa masuk ya, tapi
belajar kan kita contoh ternyata saya idolanya Ustadz B misalnya Ustadz B, tapi ternyata Ustadz B itu kajiannya dalam bidang tasawuf aja misal ya, dalam bidang tasawuf, tapi saya pengen belajar kok saya belajar fikih adanya di Ustadz A. Ya nggak apa-apa kita belajar dengan Ustadz A, nggak masalah ya, karena ini kok dunia terbuka, semua terbuka. Tapi tadi batasannya ketika sudah berkaitan dengan negara, dengan pemerintah yang sah, ya ini kita harus pintar memilah, karena kita tidak mau terjadi misal ada ormas yang dibubarkan karena dianggap makar dan sebagainya. Ini yang harus kita filtrasi mungkin ya Pak ya. Kita harus pintar-pintar filter nih. Kira-kira apakah yang kita pelajari itu mungkin dapat merugikan orang lain juga seperti itu ya. Dan kalau saya terima kasih banyak untuk kamu yang sudah gabung di 0811 2622 878. Nanti bakal Denny bacakan satu persatu juga ya. Di segmen berikutnya nanti juga ada informasi dari Pak Ubed nih, kira-kira biar salah satu hal yang mungkin agar terhindar dari negatifnya era digital nih, mungkin kita juga harus belajar lagi ilmu agama. Nah, mungkin yang mau kuliah di Fakultas Agama Islam nanti ya, abis ini bakal ada informasi menarik spesial buat Gaulista. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita di Kampus Gaul. Denny Saputra di sini di kampus kita. Kita masih ngobrolin terkait dengan tema kita siang hari ini adalah tantangan ngaji di era digital itu seperti apa sih Gaulista. Thank you banget untuk yang sudah gabung ya. Nanti Denny bacain satu persatu, namun kita akan bahas dulu nih Pak Ubed. Kita ngobrol dulu terkait dengan tantangan di era digital nih. Salah satunya adalah kita juga harus punya semacam bekal nih. Memang kita harus punya bekal pengetahuan. Salah satunya adalah mungkin melanjutkan kuliah di Fakultas Agama Islam. Pak, kalau di FAI di Unbas ini ada program studi apa aja Pak? Di kami ada program studi yang pertama ada Pendidikan Agama Islam atau PAI. Ya, itu titelnya SPD, Sarjana Pendidikan. Yang kedua ada Hukum Ekonomi Syariah. Titelnya SH, Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga ada PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi di FAI ini ada 3 prodi, yang 2 itu mencetak sarjana pendidikan, yang 1 mencetak sarjana hukum. Yang PAI berarti kalau kita mau gampang ya nanti arahnya ke praktisi pendidikan. Bisa guru sebagai konsultan, ya. Yang PAI PGMI bisa sebagai guru konsultan sesuai dengan keilmuannya itu. Kalau yang HES sarjana hukum bisa jadi advokat, ya, dewan pengawas syariah dan sebagainya. Itu bisa karena itu sesuai dengan kurikulum yang ada di kami. Jadi kalau khususnya untuk yang HES nih Pak, Hukum Ekonomi Syariah itu sebenarnya belajar apa aja sih Pak, dan produknya nanti akan seperti apa gitu? Jadi kalau di HES itu lebih pada ada 2 ya, ada dua keilmuan besar, yang satu hukum, yang satu tentang fikih. Jadi ada yang tapi fikihnya fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ya, jadi makanya sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah. Transaksi-transaksi yang ada di sekitar kita itu kira-kira sesuai enggak dengan hukum Islam. Contoh kita jual beli nih, jual beli antara penjual dan pembeli ini sesuai enggak dengan hukum Islam? Atau kita sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi e-commerce ya, ada Shopee, Bukalapak dan sebagainya, itu kan semuanya ada. Nah, itu dalam perspektif hukum Islam boleh nggak seperti itu? Ya, karena kita mempelajari hal-hal yang seperti itu. Menarik Jadi, sekali. Lebih pada fenomena yang ada di sekitar kita itu dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat umum itu seperti apa? Kalau yang PAI lebih ke guru ya, lebih guru misal banyak misal lulusan kita ya, guru itu ya setiap tahun ya PAI itu paling peminatnya paling banyak ya. Dan ini betul antara ya, artinya apa? Ketika peminatnya banyak berarti supply and demand-nya secara teori ekonomi ada. Ya kan? Ada yang peminat berarti permintaan di bawah ini di masyarakat, di dunia profesional ini banyak. Betul. Ya.
kenapa orang kemudian memilih PAI atau yang guru-guru itu berarti di dunia profesional di masyarakat umum ternyata banyak sekali peluang-peluang atau ada permintaan terhadap posisi-posisi itu sebagai guru MI ataupun guru PAI di sekolah-sekolah. Nah, kan tuh lowongannya udah masih banyak. Ya nih. kalau kita mau berpikir pragmatis ya itu kan berbasis pada supply and demand kan. Betul. Oh ya, kira-kira yang pangsa pasarnya jelas apa nih kan begitu kan. Nah faktanya contoh Benar. teman-teman bisa menghitung lah. Ada berapa sekolahan di sekitar kalian ya. Ada berapa sekolahan, ada berapa SD, ada berapa, karena PGM itu bisa aja di PGSD ya. Ada berapa SD, ada berapa MI, ada berapa MTS, SMP dan sebagainya. Itu semuanya butuh guru, ya kan? Betul. Kalau yang misal pragmatisnya ya, misal ada berapa koperasi simpan pinjam syariah atau BMT ya, ada KSPS ada berapa, ada bank syariah berapa. Sekarang hampir setiap bank ya itu buka bank syariah kan, betul. ada BCA syariah ya, ya betul. Nah itu semuanya adalah peluang-peluang bagi alumni hukum ekonomi syariah untuk masuk di dunia situ. Tuh. Nah meskipun kalau di kita ada lagi ekonomi syariah ya itu ya sama lah sebetulnya, tapi kalau yang di FE kan titelnya SE, kalau di kita S ya, karena lebih pada menganalisis kira-kira praktek-praktek yang ada itu sudah sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan hukum ekonomi Islamnya enggak. Ya, makanya ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, setiap bank syariah atau koperasi syariah itu ada namanya DPS. Dewan Pengawas Syariah itu yang kemudian mensetujui kira-kira produk perbankan itu sesuai enggak. Contoh ada BMT kita gini, BMT Muamalat atau ada BSI Syariah ngeluarin produk tabungan umroh misal. Nah, tabungan umroh itu dianalisis oleh DPS. Ini kira-kira sesuai enggak dengan hukum Islam. Nah, itu yang menentukan sesuai tidaknya itu adalah lulusan HES yang ada di DPS. Tuh kan, ini keren banget nih FAI Unwas nih. Meskipun niatnya mencari ilmu ya, tetap benar. tapi kita ini keren banget. Oke. Ya pokoknya kalau misalnya Gaulista nih siang hari ini mau daftar langsung boleh banget. Langsung aja buka di www.pmb.unwahas.ac.id. Nanti di sana informasinya banyak banget. Silakan langsung dipilih aja ya. Oke, Pak, ini ada beberapa yang sudah menanyakan di WhatsApp di 0811262288. Thank you. Terima kasih dari Rian. Mau nanya dong, di era sekarang ini kan banyak banget influencer nih Pak. Ada influencer agama yang membawa pembawaannya tuh mudah dipahami, tapi belum tentu nih benar yang disampaikan. Kira-kira tanggapan dari FAI Unwahas ini gimana nih untuk memilih influencer yang mungkin bisa dijadikan semacam panutan gitu? Gimana? Oke, kalau influencer ya atau artis lah kita ambil kita selebgram atau artis atau apa. Kalau saya tadi ketika coba pelajari background dari pendidikan influencer tersebut ya. Artinya kalau memang dia ahli di dalam bidang agama ya sudah nggak masalah ya. Atau sanad keilmuannya dia kira-kira dulu sekolahnya di mana ya, pernah mondok di mana misal, atau dulu ketika nggak mondok dia pernah ngaji dengan siapa, nggak masalah. Itu kalau pengen dalam segmen keilmuan. Tapi kalau dilihat lagi nanti ketika nyambung kita cocok dengan ini jelas ini orang ini pernah belajar ini di mana dan sebagainya, kita runtut ya, kita selidiki sanad keilmuannya jelas lah. Tapi ketika nanti tadi saya bilang kita nanti sudah ngomong komitmen kebangsaan, nah ini yang harus menjadi indikator bagi kita untuk menseleksi atau memfilter influencer itu ketika ngomong soal itu ya kan. Jangan sampai kemudian agama ini dimanfaatkan sebagai tunggangan politik untuk kepentingan tertentu. Karena kan banyak misal atas nama sentimen agama dilarang memilih pemimpin A dan sebagainya. Nanti yang memilih ini A mayatnya tidak boleh dikuburkan, tidak boleh disolati. Ini kan nggak boleh. Kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh kita atas nama sentimen agama kemudian terjadi perpecahan. Saya kira itulah. Kalau soal dia ilmunya dan teman-teman bisa nyaman, nggak apa-apa, silakan. Berikutnya ada Mita. Wah, thank you banget nih Gaul FM, materi kali ini penting banget menurut aku karena di era sekarang ini kan banyak banget nih Pak informasi, termasuk informasi soal akidah. Nah, mau tanya dong,
kira-kira ada nggak ya sumber informasi digital yang terpercaya, yang sanadnya jelas nih Pak? Gimana nih Pak? Oke. Nah, kalau sekarang ya jujur saya pengguna juga ya. Kalau saya sekarang itu kan di NU ya, di Nahdlatul Ulama itu sudah mengeluarkan aplikasi yang super app ya, yang di situ semuanya bisa menjangkau. Itu ada aplikasi NU online. Teman-teman bisa download di Play Store ataupun di yang untuk pengguna iPhone juga sudah ada. Itu bisa di-download, itu komplit. Kalau menurut saya komplit. Teman-teman bisa mempelajari di situ tentang ibadah, tentang tata cara, tentang semisal pengen doa-doa apa, itu sudah ada di Ada situ ya Pak, Artinya lengkap. Teman juga ada tadi aplikasi semisal pengen ngaji Quran, pengen baca manakib, pengen baca apa, itu ada di situ. Nah, artinya apa? Karena ya ini tantangan kita bahwa NU sebagai organisasi keagamaan harus siap menyediakan informasi-informasi itu ke dalam yang simple, ke dalam dunia digital. Tidak lagi kemudian harus membawa kitab kuning, membawa buku, tapi di aplikasi bisa kita baca. Oke. Ya meskipun ada lagi yang lain ya, tapi betul. rekomendasikan yang itulah kalau minta rekomendasi. Betul. Yang pasti ini jos lah ya. Pak, terakhir nih Pak, ada Bisma di SMA 4 mau nanya kalau di FEU Unwas itu bisa belajar ngaji nggak? Bisa belajar ngaji mboten nggih, soalnya saya belum terlalu bisa mengaji nih dan ingin belajar. Dan juga izin tanya di Unwas ada pondoknya nggak? Nih, terima kasih. Request lagunya nanti ya. Dijawab singkat aja Bapak karena waktunya sudah mepet. Monggo. Yang pertama pondok ada ya, ada pondok putri dan pondok putra yang kalau kita ke kampus hanya 50 meter jalan kaki. Itu yang kedua soal ngaji ya. Nanti ketika masuk kuliah di FAI nanti ada mata kuliah BBTQ, bimbingan baca tulis Al-Qur'an. Nah, nanti ada, dan teman-teman di FAI juga punya lembaga khusus yang menangani tentang bimbingan untuk teman-teman yang dalam tanda kutip kurang bisa mengaji, nanti bisa ikut pengajian-pengajian yang disediakan oleh fakultas. Meskipun setelah struktur kurikulum ada ya, struktur kurikulum ada, tapi nanti bisa ada ekstrakurikuler ya yang atau ada tambahan dengan lembaga yang dibikin oleh fakultas. Ada ya Pak, yang pasti ya lengkap. Jadi langsung aja daftarin diri kamu nih, kalau misalnya penasaran langsung aja buka di www.pmb.unwas.ac.id atau buka Instagram juga boleh di @unwas aja atau di @pmbunwas. Kalau di FAI sudah ada websitenya juga ya Pak ya? Ada ya nanti. fai.unwas.ac.id. Tuh, langsung aja. Oke. Pak Ubed, terima kasih banyak sudah hadir. Karena waktunya udah habis ya Pak ya. Besok jangan kapok lagi ke sini ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bapak dan Gaulista, akhirnya selesai juga kampus kita di episode kali ini. Thank you banget untuk yang sudah gabung di 0811 2622 878. Mohon maaf kalau misalnya belum sempat dibacain satu persatu ya. Denny Saputra pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.